Oke teman-teman pecinta sepak bola semuanya, terima kasih yang sudah mampir ke video saya. Di video ini saya akan mencoba memprediksi skor timnas Indonesia versus Bahrain teman-teman. Ini pertandingan yang sangat ditunggu terutama buat masyarakat Indonesia setelah kemarin mungkin bisa dikatakan disolimi ya, dengan tambahan menit yang tidak wajar dan golnya di menit-menit akhir di luar ini tambahan yang pas. Jadi sebelum ke skor prediksi ini, saya akan memprediksi ini jalannya pertandingan. Mungkin buat Bahrain dari pertandingan terakhir walaupun kalah 2-0 lawan Jepang, bisa dilihat kemarin kalau golnya itu menit-menit 70-an ke atas, atau bisa dibilang kemarin Jepang juga susah payah menjebol pertahanan timnas Bahrain. Untuk timnas Indonesia sendiri ini permainan yang harus dihindari ini pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, terutama di sepertiga ini pertahanan timnas Indonesia, karena di pemain Bahrain ini punya eksekutor ini tendangan bebas yang cukup bagus, seperti yang gol pertama kemarin lawan timnas, sekelas Martin Paes saja tidak berkutik. Gol pertama itu sangat keras. Ini pemain Bahrain nomor 8 yang kemarin mengeksekusi tendangan ini, free kick. Namanya Muhammad Marhun, ini pemain berusia 27 tahun. Semoga saja ini Indonesia bisa mengatur ini ritme permainan dan terutama emosinya, karena sangat berbahaya apalagi Bahrain bisa bermain drama. Dan ini salah satu komentar dari pelatih Bahrain yang terbaru, dia menyindir ini pemain kita yang kebanyakan naturalisasi dan hanya beberapa pemain ini asli Indonesia yang ikut bermain, bahkan hanya menjadi cadangan. Oke, ini kita masuk ke prediksi ini ya, formasi. Ini salah satu contoh gambarnya. Ini karena saya belum ada editor teman-teman, ini hanya mengambil dari Google. Dan prediksi saya ini bukan prediksi saya, ini saran saya, Indonesia harus menggunakan formasi 352 atau yang terakhir dipakai saat melawan Arab mungkin, dan 3 back sejajar. Setelah kemarin cukup amburadul, ini harus memainkan 3 back tengahnya, terutama Hafner itu harus dimasukkan. Jai Ijes tidak lupa ini sebagai kapten buat mengatur ini serangan. Dan juga mungkin kalau pelatihnya tidak pilih-pilih, ini Rizky Ridho harus diturunkan, karena Rizky Ridho ini lebih mempunyai ketenangan. Di sisi kiri pasti diisi Kevin Pardong, kemarin terlalu main di belakang, dia harusnya ini sebagai fullback, jadi dia lebih agresif di sisi kiri. Kemudian di sisi kanan ini mungkin masih bisa dimainkan Kevin Dick, ini walaupun posisi aslinya ini center back juga, tapi karena terlalu menumpuk di belakang bisa saja nih jadi wingback. Buat mengisi lini tengah pasti masih ada sang Profesor Tom Haye ini, karena dia mengandalkan passing-passing jarak jauhnya yang cukup ini simple permainannya. Mungkin buat tandemnya, buat pemotong ini bisa dimainkan lagi Ivar Jenner. Kalau tidak mungkin bisa pemain debutan Pelupesi, itu mungkin bisa dicoba. Tapi kalau untuk benar-benar mencuri start dari awal, itu lebih baik Ivar Jenner terlebih dahulu buat mencuri gol pertama. Mungkin setelah bisa mencuri gol bisa ini dirotasi.
Ini mungkin nanti di lini depan mereka memainkan ini dua striker depan, oleh Romani sama ini Oratmangun, dan di belakangnya nih masih diberi kesempatan. Semoga saja Marcelino setelah kemarin kurang ini berkreasi, dia kalau dikasih di belakang striker ini cukup bagus Marcelino. Dan ketiganya ini bisa bermain bertukar posisi, bisa tukar kiri kanan. Dan kemungkinan ini Miles Hurger tidak dimainkan setelah kemarin cedera katanya dan dibalikan lagi ke FC Twente. Dan dia dari pertandingan pertama debutnya juga sangat buruk. Ini kecolongan gol pas lawan Cina juga sama. Dia tidak bisa main di ini garis tinggi pertahanan. Tentu saja Rizky Ridho lebih bagus buat tandem sama Jai Ijes. Ini sudah terbukti dari beberapa pertandingan mereka. Rizky Ridho bisa mengawal pertahanan timnas. Revisinya bagus sekali. Ini center back tapi bisa ditempatkan di kiri atau kanan. Apalagi jika trionya dimainkan semua, Justin Hubner sama Jai Ijes. Untuk pemilihan kiper sendiri saya tidak terlalu bingung ya, tidak terlalu ambil pusing, karena kemarin gol-gol yang diciptakan Australia ini bukan kesalahan murni dari Martin Paes. Ini mungkin walaupun bisa dicoba nanti Emil Eudero, tapi saya sarankan Martin Paes dimainkan sebagai starting line up. Walaupun Emil Eudero ini track recordnya cukup bagus di Eropa. Ini dia pernah membela Juventus, Inter Milan, Sampdoria, dan sekarang di Como. Walaupun susah menembus skuad inti di klubnya, tapi secara pengalaman ini aslinya lebih bagus dari Martin Paes. Umurnya tidak jauh berbeda. Dan semoga nanti oleh Romani bisa mencetak gol lagi setelah kemarin debutnya cukup bagus. Kemarin sentuhannya khas ini striker Belanda. Buat prediksi seharusnya Indonesia di kandang sendiri, tapi walaupun Bahrain nanti mungkin bisa mencetak 1 gol, Indonesia sepertinya akan menang. Prediksi skor 3-1 ya, karena setelah kemarin viral, pemain Bahrain mungkin nanti akan dapat sorakan atau tekanan yang sangat ini dari para supporter di lapangan langsung. Pencetak gol saat melawan Bahrain Oratmangun. Semoga saja nanti Oratmangun bisa mencetak gol lagi. Nanti lebih eksplosif, apalagi kalau ditaruh di sisi kiri. Dan ini bisa berganti posisi sama Marcelino, dia bisa ditukar kanan kiri. Setelah kemarin akumulasi kartu dia tidak bisa main. Jadi saya memprediksi skornya 3-1 untuk kemenangan timnas, dan formasi 3-5-2, dan Marcelino di belakang striker, 2 striker oleh Romani dan Oratmangun. Ya mungkin di situ ya teman-teman prediksi saya. Terima kasih yang sudah menonton. Komen di kolom komentar prediksi kalian semuanya, apakah timnas Indonesia akan menang atau kalah lagi ya. Terima kasih. Salam timnas Indonesia. Jangan lupa nonton nanti malam jam 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.